waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya akan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan yang terkasih. Kita bertemu lagi dalam Sapaan Teduh Klasis Jakarta Kalimantan. Memulai Sapaan Teduh hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang maha baik, Bapa yang maha kasih, kami mengucap syukur atas perlindungan dan penjagaan-Mu sepanjang istirahat kami malam tadi, dan juga hari baru yang boleh Tuhan anugerahkan bagi kami. Saat ini Bapa, kami mau memulai hari kami dengan terlebih dahulu datang ke hadirat Tuhan dan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu untuk menjadi pegangan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, Roh Kudus-Mu yang memberikan pengertian bagi kami semua. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Ibrani 13 ayat 6 yang menjadi perenungan kita hari ini, kami bacakan. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Bapak Ibu Saudara yang terkasih, satu ayat ini sangat menguatkan kita di pagi hari ini. Khususnya kita yang sering kali dikuasai oleh kekhawatiran dan ketakutan-ketakutan dalam hidup. Boleh kita mengingat-ingat dalam satu hari berapa kali rasa takut menghampiri hati dan pikiran kita. Kita bangun pagi, kita berencana untuk melakukan ini dan itu dalam satu hari. Kita mau mencuci mobil atau mencuci pakaian, takut hujan. Kita mau pergi keluar rumah, takut macet. Kita mau melakukan hal-hal yang lain seperti misalnya makan di hari itu. Saya takut kolesterol, saya takut gula, dan takut-takut yang sebagainya. Belum lagi ada rencana-rencana harus keluar kota. Kita takut meninggalkan rumah kita tanpa ada yang menjaganya. Kita harus keluar malam hari, kita takut ada orang jahat yang mungkin lebih dikenal dengan kata begal sekarang ini. Anak-anak sudah masuk sekolah, orang tuanya dan anaknya pun takut ada virus.
Gereja-gereja sudah mulai dibuka, kita pun takut berkumpul karena masih ada kemungkinan penularan. Dan kalau dikumpulkan, rasa takut dalam kehidupan ini banyak sekali. Dan ketika kita ikut-ikut terus rasa takut ini, kita tidak akan bergerak kemana-mana. Bahkan, Bapak Ibu Saudara, ada ketakutan yang bersifat traumatis. Seperti orang yang takut memulai bisnis, takut memulai pekerjaan baru, takut keluar dari zona nyaman. Bahkan banyak anak muda sekarang takut berumah tangga karena takut tidak bahagia. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kalau kita pikirkan, semua ketakutan-ketakutan yang kita alami belum terjadi. Semua ketakutan-ketakutan yang kita alami adalah dalam pikiran kita. Yang ide ataupun pikiran kita itulah yang membuat kita tidak bergerak kemana-mana. Memang rasa takut itu seperti rem dalam kehidupan, tapi dalam mengemudikan kehidupan kita. Ketika kita menginjak rem terus-menerus, artinya kita akan diam saja, tidak bergerak, tidak melakukan apa-apa. Firman Tuhan pada hari ini menjamin dengan kata-kata Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Ini menguatkan kita khususnya di tahun yang baru, tahun 2020 ini, dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, maka aku tidak akan takut. Maka ketakutan itu hanya menjadi rem yang sekali-sekali aku injak, tetapi tidak akan menguasai kehidupanku, tidak akan menguasai hati dan pikiranku, sehingga aku tidak melakukan apapun, aku tidak bergerak, aku tidak berusaha apa-apa. Itu yang membuat kita mensyukuri firman Tuhan yang menyapa kita di pagi hari ini, bahwa dengan yakin kuasa Tuhan jadi andalan kita, dan rasa takut itu tidak akan menguasai kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dalam renungan ini dengan yakin kita dapat berkata, yang pertama, kita tahu bahwa segala hal dalam hidup ini ada resikonya. Apapun yang mau kita kerjakan ada resikonya, resiko untuk gagal, resiko untuk tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Tetapi pertolongan Tuhan adalah jaminan bagi kita. Firman Tuhan pada ayat yang kelima mengatakan bahwa aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Ini menjadi jaminan, ya, ini menjadi kekuatan bagi kita bahwa Tuhan senantiasa menyertai kita, menolong kita. Dan yang kedua, percaya bahwa Tuhan menyediakan yang kita perlukan. Bagian kita adalah minta pada Tuhan dan kerjakan bagian kita. Tuhan sendiri yang akan memberkatinya, apa yang kita kerjakan akan berbuah. Dan yang ketiga, tidak ada kuasa manusia yang melebihi kuasa Tuhan. Barangkali kita punya pengalaman yang membuat kita takut karena kita pernah dikecewakan, kita pernah trauma sehingga kita pesimis melakukan sesuatu yang baru. Ya, tetapi untuk memulai sesuatu kita perlu hikmat dari Tuhan. Siapa tahu di antara kita tahun ini ada yang berencana melakukan ini dan itu, ada perubahan-perubahan baru, memulai usaha baru. Ya, jangan kita takut akan trauma masa lalu, karena Tuhan tidak tidur, Tuhan selalu menolong kita yang berharap kepadanya. Maka dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan menolong aku. Dengan yakin kita berkata artinya bukan hanya sekedar ucapan, tetapi kita benar-benar nyata dalam keseharian. Kita yakini, kita imani, dan kita tidak mengharapkan pertolongan di luar dari Tuhan. Kita hanya mengharapkan pertolongan dari Tuhan saja. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik, karena di tengah-tengah hal-hal yang membuat kami khawatir dan takut, ada jaminan bahwa Tuhan senantiasa menemani kami. Tuhan tidak membiarkan kami, Tuhan tidak meninggalkan kami, tetapi Tuhan justru selalu menolong kami. Karena itu kami tidak punya alasan untuk punya ketakutan yang berlebihan. Ajari kami Tuhan untuk senantiasa berharap kepada Tuhan, percaya dan beriman kepada Tuhan, bahwa apapun yang Tuhan rencanakan akan lebih baik daripada apa yang pernah dan bisa kami perkirakan. Dan biarlah Tuhan kami melakukan bagian kami, biar Tuhan yang memberkati bagian yang sudah kami kerjakan supaya berbuah sesuai dengan yang Tuhan kehendaki. Pada hari ini juga Tuhan kami berdoa bagi hamba-hamba Tuhan yang sudah emeritus dalam GBKP, pendeta, pertua dan diaken kami yang sudah emeritus. Tuhan yang memberkati pelayan-pelayan Tuhan yang setia ini, supaya dalam masa-masa emeritus tetap menjadi teladan bagi kami, tetap menjadi pelayan Tuhan yang setia, dan Tuhan yang senantiasa memberkati kehidupan, keluarga, cucu-cucunya. Tuhan yang cukupkan kebutuhan kehidupan mereka.
Terima kasih Bapa di surga. Ini doa kami naikkan hanya ke dalam tangan Tuhan Yesus Kristus penebus kami. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.